Shalom, selamat bertemu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berbakti bersama-sama sekali lagi di rumah kami masing-masing. Bapa, hamba berdoa saat ini Tuhan, biar kiranya Engkau menjamah dan mengurapi firman Tuhan, khotbah yang hamba-Mu ingin sampaikan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami menolak segala kuasa iblis, kuasa setan yang coba mengganggu, mencuri kebenaran firman Tuhan. Bahkan tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus, supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi itu akan mengambil tempat dalam setiap hati kami. Urapi kami Tuhan, dan pimpinlah, berikan hamba-Mu hikmat untuk berkata-kata. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Desember. Dan kita semua sudah tahu bahwa bulan Desember ini adalah bulan Christmas. Saya yakin percaya saudara, walaupun kita tidak dapat beribadah atau menyambut Christmas di gereja, tapi doa dan harapan saya, hati kita sentiasa memiliki sukacita yang besar untuk menyambut hari Natal bersama dengan keluarga kita semua. Nah, di minggu yang pertama bulan Desember ini, saya ingin memulai firman Tuhan. Saya mau bercakap tentang berita baik atau kabar baik. Dalam pembacaan Injil tadi dalam Markus pasal pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-8, saya bacakan sekali lagi supaya semua jemaat Tuhan dapat memperhatikan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosa-dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini saya, seperti yang saya katakan tadi, saya ingin membawa satu tema tentang kabar baik. Dalam pembacaan Injil Markus sebentar tadi saudara, dia berkata dalam ayat yang pertama, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, perkataan Injil di sini dalam kata asli diterjemahkan yang membawa maksud ialah berita baik atau kabar baik. Nah, saudara, kabar baik itu pastinya menggembirakan. Kabar baik itu pastinya akan membawa sukacita atas semua orang. Dan firman Tuhan berkata bahwa Injil atau firman Tuhan itu adalah tentang Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebuah kabar baik itu merupakan kabar yang benar yang datang dari Tuhan. Sebuah kabar baik atau berita baik itu pastinya akan dinanti-nantikan oleh semua orang. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kalau hari ini saya ingin nyatakan, berikan kepada kita bahwa ada satu kabar, ada dua kabar sebenarnya. Kabar yang baik dan yang kabar tidak baik. Dan saya berkata,
berita mana yang kamu ingin dengar terlebih dahulu? Pastinya saya yakin percaya saudara akan berkata, kami ingin mendengar kabar baik. Nah, pada hari ini saudara, melalui pembacaan di Injil Markus ini saudara, ada dua perkara yang saya ingin supaya kita ambil perhatian baik-baik sesuai dengan tema berita baik pada hari ini. Yang pertama saudara, kita ingin melihat tentang si pembawa kabar baik ini. Dan di dalam Alkitab dengan jelas bahwa pembawa kabar baik ini adalah Yohanes Pembaptis. Kita harus belajar beberapa perkara tentang Yohanes Pembaptis. Yang pertama saudara, Yohanes Pembaptis merupakan seorang yang bekerja keras. Dia bekerja keras tanpa menghirau waktu, masa, cuaca sekalipun. Dan ayat firman Tuhan berkata bahwa ia menjangkau orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk di Yerusalem. Ayat yang kelima firman Tuhan berkata, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Saudara, kata seluruh dan semua di sini itu menunjuk kepada semua lapisan masyarakat. Sama ada itu tua, muda, bahkan menjangkau semua orang, tidak kira pangkat sekalipun. Kalau kita lihat di dalam Injil-Injil yang lain, ada beberapa case di mana orang Farisi, bahkan tentara Romawi pun mengajukan beberapa soalan dan pertanyaan kepada Yohanes Pembaptis. Dia merupakan seorang sungguh melayani dengan penuh semangat dan sungguh bekerja keras. Bahkan firman Tuhan berkata Yohanes Pembaptis ini datang, dia muncul dari padang gurun. Dia menyerukan tentang Mesias, tentang kedatangan Tuhan itu bermula dari padang gurun. Padang gurun adalah sebuah tempat yang tidak baik, panas, dan sukar untuk mendapatkan air. Tapi di tempat yang tidak baik itulah, dari sanalah saudara, Yohanes Pembaptis muncul. Membawa berita. Dia seorang yang benar-benar bekerja keras. Sungguh-sungguh bekerja keras untuk memberitakan firman Tuhan. Hal yang kedua yang dinyatakan Alkitab yang kita boleh pelajari tentang Yohanes Pembaptis saudara, dia tidak dibingungkan oleh urusan pakaiannya, bahkan makanannya sekalipun. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudara, bagi Yohanes, berita tentang kedatangan Yesus itu jauh lebih penting dari pakaiannya. Berita tentang kedatangan Yesus itu jauh lebih penting dari makanannya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ini merupakan sesuatu yang kita pelajari lewat si pembawa berita ini, Yohanes Pembaptis. Khotbah dan pelayanan Yohanes itu berfokus hanya pada Yesus, bukan pada dirinya. Yohanes mengarahkan semua orang-orang yang datang padanya itu, dia mengarahkan perhatian mereka itu hanya kepada Yesus. Dalam ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, inilah yang diberitakannya, sesudah aku datang, ia lebih berkuasa daripadaku. Yohanes menegaskan bahwa Yesus itu lebih tinggi dan lebih mulia daripadanya. Bahkan Yesus berkata, Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa hormat, dan keutamaan Yohanes jelas terlihat melalui perbuatannya, bahkan perkataannya. Inilah yang dilakukan oleh si pembawa berita, Yohanes Pembaptis.
Saudara, ada banyak perkara yang kita boleh pelajari dari orang ini. Pertanyaan saya ialah, saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Mungkin ada yang berkata seperti ini. Yohanes memangnya dipanggil untuk menjadi pembawa berita Injil dan menyampaikan dan menyerahkan hidupnya kepada orang. Mungkin ada berkata dia itu memang dipanggil untuk itulah tugasnya. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara, perlukah kita harus menjadi pemberita Injil dahulu, baru kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Saudara, kita harus belajar mengutamakan Yesus itu lebih dari segalanya dalam kehidupan kita. Ini yang kita belajar daripada Yohanes. Perkara yang kedua, saudara, yang harus kita pelajari di sini ialah bagaimana respon terhadap berita baik yang disampaikan oleh Yohanes. Atau bagaimana respon kita terhadap Injil yang menurut yang dikatakan oleh Markus ini, Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus sendiri, tentang dirinya, saudara. Dalam ayat yang keempat, firman Tuhan berkata bahwa Yohanes memulai dengan satu perkataan, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Saudara, dengar sini baik-baik. Injil harus diterima itu melalui pertobatan. Seberapa baik pun berita yang kita dengar, seberapa baik pun kabar yang kita dengar dan kita terima, tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh daripada Tuhan, berita baik itu hanya menjadi berita baik untuk selama-lamanya. Dan berita baik itu akan berlalu begitu saja. Kita hanya mendengar dan sedap di telinga. Dan oh ya, itu berita baik, terima kasih. Ya seperti itu. Namun pada hari ini, saudara, kita belajar bahwa tanpa pertobatan, dan firman Tuhan berkata, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yohanes berkata bahwa bertobatlah dan hendaklah dirimu dibaptis, berikan dirimu untuk dibaptis. Saudara, pada hari ini saya tidak mau bercakap tentang baptisan, tapi saya ingin katakan bahwa penyerahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, bertobatlah dan hendaklah dirimu dibaptis, diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena baptisan itu hanya lambang pertobatan kita. Ingat, saudara, saya katakan lagi, baptisan itu lambang atau tanda pertobatan kita. Pertobatan dan baptisan itu akan membuka satu laluan atau satu arah yang baru, yang jauh lebih besar, yaitu baptisan Roh Kudus. Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita di awal bulan Desember ini, mari kita kembali kepada Injil, kembali kepada kabar baik, kembali kepada berita baik yang harus kita terima melalui pertobatan dan melalui penyerahan hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan menjadikan Yesus itu sebagai satu centralize dalam pelayanan kita, pusat di dalam pelayanan kita, sama seperti Yohanes, saudara. Yohanes pada waktu dia tampil, dia tidak menampilkan dirinya, tapi dia menampilkan Yesus yang menjadi pusat pemberitaan. Bahkan dia berkata, kalau
Dia hadir, Yesus hadir, membuka tali kasutnya pun, kata Yohanes, itu aku tidak layak. Bahkan Yohanes membandingkan pelayanannya dengan pelayanan Yesus. Yohanes berkata, aku cuma baptis kamu dengan air. Tapi Yesus, pada waktu dia datang, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tapi sekarang saudara, ada ramai orang yang bilang melayani, yang ingin ditonjolkan itu bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri. Ada ramai orang bilang melayani, yang ditonjolkan bukan Yesus, tapi kemahirannya terlebih dahulu. Tidak salah saudara menambah kemahiran di dalam pelayanan, tidak salah. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Kita belajar seperti Yohanes, dan kita belajar tentang isi kabar baik. Kepada siapakah hidup kita ini menggambarkan? Siapa atau apa yang terungkap bila orang lain melihat hidup kita, bila orang lain melihat pelayanan kita? Seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada orang berkata, saya ini bukan Yohanes. Untuk apa saya lakukan itu semua? Untuk apa saya tunduk sepenuhnya kepada Injil? Dan saya harus berkata, saudara, perlukah kita harus menjadi seperti Yohanes terlebih dahulu untuk kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Mari kita respon, saudara. Berita baik itu tetap menjadi berita baik jika kita tidak ambil tindakan atau tidak ada respon. Tapi pada waktu kita meresponi, bertobat dan memberi hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, Yesus berjanji, saudara, Dia akan beserta kita selama-lamanya. Mari di awal bulan Desember ini kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, melayani sepenuhnya kepada Tuhan, karena Yesus itulah berita baik yang harus kita ceritakan dan harus kita terima. Kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan pelajari. Terima kasih Tuhan untuk Injil berita baik tentang Engkau, tentang Yesus Kristus yang kami pelajari pada hari ini. Tolong Tuhan supaya kami boleh menjadi seperti Yohanes yang menjadi pemberita, bahkan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan pada waktu kami memberitakan firman Tuhan. Dan tolong Tuhan supaya kami dapat meresponi kebenaran firman Tuhan, berita baik itu melalui pertobatan dan penyerahan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, ya Tuhan, tapi biar firman Tuhan ini tetap berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada semua jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita.